Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk Mbak dan Mas semua yang menyaksikan video pembelajaran ini, yaitu kita sudah sampai di pertemuan 6, yaitu tanggal 25 Oktober 2022, nantinya hari Selasa gitu ya. Nah, kalau Bu Retno sekarang membuat video gitu ya, memang dari kelompok yang maju gitu ya, yang mendapat tugas untuk presentasi di pertemuan ini memang belum mengumpulkan tugas, tidak apa-apa gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama sesuai deadline yang sudah disampaikan Bu Retno. Nah, hari ini di pertemuan 6 ini Bu Retno akan membuat video pembelajaran karena kita adalah pertemuan asinkronus ya di pertemuan 6. Nah, nanti sekali lagi jangan lupa Bu Retno mengingatkan untuk mengisi absensi ya gitu. Untuk mengisi absensi di perkuliahan sinkronus di pertemuan 6 ini bisa dibuka pada saat jam mata kuliah gitu ya. Nah, selanjutnya Bu Retno seperti biasa ketika mengajar gitu ya, supaya kita kembali ke rute kita yang sudah kita buat selama 1 semester. Di sini Bu Retno menunjukkan gitu ya. Jadi kita sekarang ada di pertemuan 6, yaitu mampu menjelaskan strategi dalam tindakan. Nah, tadi Bu Retno sekilas sudah melihat ya PPT dari kelompok yang kebagian maju di kelompok 5, tapi majunya di pertemuan 6, ini strategi dalam tindakan ya, sesuai gitu. Cuman kalau di sini Bu Retno ya membuat secara cepat gitu ya, model manajemen strategi komprehensif ini bisa juga disaksikan teman-teman di buku acuan Mbak dan Mas gitu ya. Minggu lalu Bu Retno juga sempat menyinggung, dan di bab 5 ini pun disajikan kembali ya, yaitu tepatnya di halaman 126. Nah, di sini Bu Retno karena buru-buru nih ya, Bu Retno perlu membuat sesuai yang pembahasan kita gitu ya. Jadi yang seterusnya belum Bu Retno tuliskan gitu, enggak apa-apa, nanti akan dilengkapi seiring pembahasan kita masuk bab demi bab karena semuanya berkaitan ya. Kalau bab 2 kita sudah belajar tentang visi dan misi perusahaan gitu ya. Terus kita juga butuh melakukan pengukuran eksternal, pengukuran internal. Nah, kalau di buku Mbak dan Mas halaman 126 itu di situ disampaikan audit ya. Nah, audit di sini diartikan sebagai pemeriksaan gitu ya. Intinya kita melakukan pemeriksaan, pengukuran gitu ya, eksternal maupun internal. Makanya di sini titik-titik gitu ya, karena ini merupakan bahan dari kita untuk menentukan. Setelah kita sudah punya visi dan misi perusahaan, kita harus membuat tujuan jangka panjang. Tapi selama proses menuju bab 5 ini, atau perihal membuat tujuan jangka panjang ini, ada beberapa hal yang butuh kita lakukan. Makanya di sini titik-titik ya, kalau kalian perhatikan di sini ada pengukuran eksternal dan ada pengukuran internal gitu ya. Nah, mungkin ada yang bingung, terus visi dan misi itu apa hubungannya dengan tujuan jangka panjang? Nah, cara gampangnya gini aja. Kalau visi itu adalah tujuan secara umum ya, tujuan besar gitu. Nah, misi biasanya kan langkah-langkahnya bagaimana untuk mencapai tujuan dari visi ini yang secara tema, secara garis besar. Nah, kalau tujuan jangka panjang ini di sini bisa dijabarkan secara lebih rinci lagi gitu. Nah, supaya kalian lebih mudah membayangkan gitu ya, karena mungkin sebagian Mbak dan Mas juga belum berprofesi sebagai manajer perusahaan atau belum menjalankan sebuah usaha, bisa kalian terapkan atau bayangkan di diri masing-masing gitu ya. Jadi visi dan misi masing-masing Mbak dan Mas itu apa? Karena jenengan sudah di atas 17 tahun ya, harus mulai sekarang dipetakan gitu secara garis besar, visinya apa, misinya apa, terus tujuan jangka panjangnya apa. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, terkadang mungkin misalkan saya pengen kerja Bu di umur 22, misalkan pengen kerja di perbankan misalkan ya umur 23 gitu. Ternyata di umur 23 itu belum tercapai gitu ya tujuan untuk kerja di perbankan. Ternyata umur 23 itu masih kerja di mana gitu ya, karena yang penting mengisi
waktu dengan hal-hal positif. Nah, itu tidak masalah. Walaupun nanti tahun 25, umur 25 Mbak dan Mas misalkan ya baru bisa tercapai nih kerja di perbankan. Misalkan masing-masing dari Mbak dan Mas kan tentunya punya tujuan masing-masing ya dari diri sendiri gitu ya. Jadi tidak masalah gitu ya. Nanti kan ini Bu seiring berjalannya waktu, tetapi percayalah semuanya akan menjadi lebih terarah, terukur ya ketika jenengan menetapkan tujuan tadi. Beda halnya dengan halnya sambil jalan, angger jalan gitu misalkan, tapi tidak ada tujuan yang pasti, misi yang atau strategi yang pasti gitu ya. Nah, kalau setelah ada tujuan jangka panjang, nanti jenengan juga akan ini ya, membuat, mengevaluasi dan memilih strategi gitu. Jadi kita tujuan jangka panjang dijabarkan mungkin lebih banyak 1 sampai 6 misalkan. Nah, nanti strateginya bagaimana gitu. Nanti tinggal dilakukan checklist. Karena ketika jenengan menuliskan sesuatu itu kayak seolah-olah meringankan beban di otak atau pikiran Mbak dan Mas gitu ya. Jangan sampai kalian belum ngapa-ngapain tapi di otak itu sudah rasanya penuh Bu, rasanya berat. Nah, itu karena jenengan tidak mensistematikanya gitu ya. Sama halnya misalkan sekarang masing-masing Mbak dan Mas saya yakin punya HP gitu ya, supaya kinerjanya lebih terukur, terarah gitu ya. Karena kemampuan manusia otaknya mengingatnya juga terbatas gitu. Jadi silakan dicantumkan di kalender ya. Nah, setelah itu hal-hal yang secara manusiawi memang lupa gitu ya, tapi di kalender jenengan akan bisa mengingat dengan baik gitu dan ketika sudah tercapai tinggal dihapus saja gitu. Jadi to-do list ya, mungkin per hari atau misalkan mau ngapain tapi harus dilakukan hari Jumat misalkan. Nah, ini mungkin masih hari Senin atau Selasa, Bu, gitu. Nah, ketika jenengan akan melakukan sesuatu hal yang harus dilakukan cocoknya hari Jumat gitu, dicantumkan saja di kalender hari Jumat. Jadi jenengan menghemat pikiran, mengeman-ngeman otaknya ya gitu. Jadi tidak perlu mengingat metenteng gitu harus mengingat hari Jumat, tapi di kalender nanti jenengan bisa cek ketika Jumat pagi, oh saya harus ngapain gitu ya. Jadi itu diantaranya yang bisa Bu Retno sampaikan. Nah, kalau di sini ya, sebenarnya bab 5 ini strategi dalam tindakan gitu, mungkin ada yang bingung, tapi kok slide selanjutnya kok tujuan jangka panjang gitu. Memang betul ya, dan saya sangat mengapresiasi, terima kasih kepada kelompok 5 ini gitu ya, karena memang sesuai RPS-nya seperti itu. Kenapa, Bu? Nah, kalau bab pertemuan 6 kita strategi dalam tindakan, tapi kita lihat nih penjabarannya di sini sudah dijabarkan. Kita di sini akan belajar tentang tujuan jangka panjang dan jenis-jenis strategi. Nah, kalau di pertemuan selanjutnya, pertemuan 7, ketika sudah mengetahui jenis-jenis strategi itu apa gitu ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari ini, karakteristik analisis dan pilihan strategi gitu ya. Baru kita akan melihat formulasi strategi komprehensif, lalu di sini juga ada evaluasi gitu ya. Matriks. Matriks itu biasanya dibuat secara tabel gitu, kita evaluasi di sini ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ini, membuat, mengevaluasi, dan memilih strategi. Kalau di bab ini sudah betul yang disajikan oleh kelompok ini, walaupun di sini tulisannya tidak sesuai judul ya, strategi dalam tindakan, tapi maksudnya kenapa di model manajemen strategi komprehensif dituliskan seperti ini, supaya jenengan lebih terfokus gitu. Oh, setelah visi dan misi perusahaan, setelah kita memperhatikan eksternal maupun internal, kita tahap selanjutnya yang dibahas di pertemuan ini adalah membuat tujuan jangka panjang. Nah, itu ya yang perlu saya evaluasi. Nanti tinggal disaksikan tambahan presentasi dari teman-teman kalian gitu. Karena berusaha mengingatkan biasanya kalau kita mendengarkan gitu ya, otak itu merekamnya akan lebih tinggi. Toh ada batasan waktunya ya. Jadi Bu Retno ketika memberikan video pembelajaran pun tidak akan lama karena memang sudah ada teori pembelajaran gitu ya. Video maksimal adalah sekitar 20 menit, lebih dari 20 menit yaitu tadi tingkat konsentrasinya sudah hilang gitu. Nah,
Terlepas dari apa yang dijelaskan Bu Retno terkait hal ini, oh ya mohon maaf ya kalau mungkin suara Bu Retno terlalu cepat gitu yang ngomongnya, nanti bisa diulang-ulang kembali video Bu Retno bisa dipahami gitu ya. Jadi yang belum paham bisa kok video ini diulang berkali-kali gitu ya. Nah, satu hal lagi sebelum Bu Retno mengakhiri video di pertemuan ini ya, ada beberapa hal yang menarik dari bab 5 ini, yaitu apa Bu? Nah, kalau perusahaan besar gitu ya, mungkin sumber dayanya juga mencukupi dan seterusnya, modalnya lebih besar. Jadi untuk melaksanakan manajemen strategi mungkin lebih mudah, Bu. Nah, di sini ada hal yang menarik gitu ya di buku di bab 5 itu juga nanti bisa dicari kalau yang belum nemu. Di situ dibahas bahwa manajemen strategik di perusahaan kecil itu bagaimana ya gitu. Jadi memang buku ini bagus ya, saya suka sih gitu karena dia memberikan insight-insight di luar pemikiran secara umum gitu. Jadi di sini disampaikan bahwa mungkin terkadang kan ada orang yang bilang ya, ah itu sih teori manajemen strategi untuk diterapkan di perusahaan besar gitu. Bagaimana ceritanya apabila manajemen strategi itu dilakukan di perusahaan kecil gitu. Nah, untuk perusahaan kecil ini ternyata hal itu juga penting ya dilakukan oleh perusahaan kecil gitu. Bahkan mungkin evaluasinya tidak bisa sebesar atau sekomprehensif perusahaan besar karena tadi modalnya lebih besar. Tapi di sini disampaikan bahwa minimal perusahaan kecil yang menerapkan manajemen strategi itu bisa berevolusi dari operasi manajemen strategik secara signifikan gitu yang dia bisa berdampak untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan perusahaan kecil itu. Jadi artinya apa, Bu? Jadi di sana tadi dikatakan bahwa di perusahaan kecil itu bisa terjadi revolusi gitu ya. Bahkan revolusi yang paling sederhana yaitu dari kegiatan operasional. Jadi bisa dievaluasi dari hari ke hari gitu ya. Dievaluasi ini kira-kira bagaimana ya operasionalnya sudah bagus atau belum. Kalau kurang bagus, kita perbaiki seperti apa. Nah, kira-kira biayanya apa akan mendatangkan tujuan jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya manajemen strategik harus diterapkan di perusahaan besar saja gitu. Tapi di sini dikatakan bahwa akan berbeda ketika ada perusahaan kecil yang sama-sama kecil tapi yang satu menerapkan manajemen strategik, yang satu tidak. Alasannya tadi ya yang sudah dibahas Bu Retno gitu. Nah, terus di bagian kesimpulan gitu ya, di bab 5 di situ disampaikan bahwa lewat keterlibatan dalam aktivitas manajemen strategik gitu, manajer dan karyawan memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam prioritas dan operasi organisasi. Nah, di situ menarik ya bahwa disampaikan bahwa eh, pemahaman yang baik tentang manajemen strategik baik bagi manajer maupun karyawan. Karyawan tentunya yang dimaksud di sini adalah yang diarahkan atau dipimpin oleh manajer gitu ya. Tentu akan berdampak gitu apabila si manajer dan karyawan ini sama-sama paham tentang manajemen strategi karena ibarat orang lari ya itu supportnya akan lebih besar, lebih apa ya? Pendorongnya akan lebih kuat gitu. Jadi misalkan sama-sama dikasih vitamin gitu ya, tapi ini mungkin vitaminnya booster banget gitu. Jadi akan menjadi lebih cepat, lebih bagus hasilnya, baik dalam hal prioritas di pekerjaan ataupun operasional dari perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Jadi itu saja yang mau Bu Retno tekankan di pertemuan 6 ini. Semoga bermanfaat untuk Mbak dan Mas. Sekali lagi jangan lupa ya minimal dibaca scanning di bab 5 ini supaya pemahaman jenengan tentang bab ini pun juga lebih dalam gitu ya. Jadi kalau bisa kita ketika mengikuti perkuliahan itu secara administrasi akademik dapat nilainya bagus dan secara kualitas dari diri Mbak dan Mas sendiri juga paham gitu. Oh, kita
hari ini belajar tentang bab ini tujuannya apa. Begitu, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya untuk menyaksikan penjelasan Bu Retno. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.